Anak yang kemudian disampaikan di dalam surat Al-Furqan 74, yaitu menjadi qurrata a'yun, yaitu adalah ada anak yang kemudian mereka itu menjadi permata hati dan penyejuk pandangan, taatnya mereka kepada Allah, rabbaninya kehidupan mereka. Allah kemudian menyampaikan di dalam surat Al-Furqan sebagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yaitu adalah ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan putra-putri kami itu menjadi penyejuk pandangan kami. Dan kalau kita membuka di dalam tafsirnya, qurrata a'yun itu apa? Amanu billahi wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan itu menjadi salah satu kebiasaan hidup mereka, dan ibadah itu menjadi salah satu keistimewaan hidup mereka, dan itulah yang disebut dengan qurrata a'yun. Makanya inilah 4 sifat. Ketika Allah menerangkan tentang sifat anak dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan Al-Quran, 1, ada anak yang cuma menjadi perhiasan, orang tuanya cuma membanggakan saja, lalu kemudian membanggakan pinternya, membanggakan fisiknya, tidak lebih daripada itu. Ada yang kedua, ada anak yang mereka itu menjadi musuh. Ada yang ketiga, ada anak yang kemudian mereka menjadi fitnah, ujian bagi orang tuanya. Dan yang keempat adalah anak yang mereka itu menjadi qurrata a'yun dengan sifat istimewa, amanu billahi wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka setelah kita mengetahui tentang 4 sifat ini, sebelum kita menyampaikan bagaimana harusnya kita mendidik anak kita menjadi qurrata a'yun, kita harus paham memiliki anak yang qurrata a'yun tentunya tidak mudah. Dan tidak mudah sebagaimana kita membalikkan telapak tangan kita. Karena apa? Ketika kita bangun rumah yang bagus, butuh waktu yang lama, detail, dan butuh arsitek yang pintar, dan butuh mandor yang betul-betul tekun ketika mengawasi rumah kita ketika dibangun. Itu hanya membangun rumah yang sifat fisiknya kelihatan. Butuh arsitek yang pintar, butuh mandor yang tekun, sampai menghasilkan rumah kita yang bagus. Kalau hanya untuk memiliki anak, kalau memiliki rumah, ternyata sepanjang itu dan banyak itu syaratnya, sama. Wallah, sesungguhnya memiliki anak yang kita harapkan menjadi qurrata a'yun itu jauh lebih berat daripada kita ketika membangun rumah yang bagus yang kita mimpikan dalam hidup kita. Makanya sebelum kita membahas apa yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan, ketika kita ingin mendidik generasi rabbani yang memiliki karakter dan mental qurrata a'yun, kita harus paham apa sih untungnya bagi kita ketika kita memiliki anak yang betul-betul anak kita itu anak rabbani. Apa untungnya bagi saya? Apa profitnya bagi antum ketika kita memiliki anak yang betul-betul menjadi qurrata a'yun yang sifatnya rabbani dalam kehidupan kita? Karena kalau kita tidak paham tentang apa keuntungan dan profitnya, anak khawatir kita tidak pernah bercita-cita untuk menjadikan anak kita solih, dan kita tidak pernah mau untuk meneteskan keringat dan berkorban untuk mendidik anak kita menjadi solih. Dan itu musibah besar kalau kita hanya punya anak tetapi anak kita tidak menjadi qurrata a'yun dalam kehidupan kita.